Di Sentinel itu tuh ada bocil cuy. Oh. Bocil kematian yang membuat Sentinel tuh menjadi juara. Oh. Malah dia menjadi Finals MVP. Dan di Sentinel itu ada satu pemain Islam. Oh ya? Yep. Siapa? Satu pemain Islam dan dia kapten Sentinel. Halo Scorer, balik lagi di program apa ini namanya? Saya E-Score! Program E-Score. Tempatnya Skor ngomongin Iya. e-sport. Iya guys, emang ini kayaknya ada yang baru ya. Iya. Persib Iya. di Yes. e-sport. Nice. Berarti udah dikasih clue sama Enggak juga, ini. enggak juga. Kenalin dulu dong Oh iya. namanya siapa. Kan baru aja di sini. Kebetulan saya host baru yang menggantikan Ogut itu ya. Ogut Mas ya. Ogut. Emang pada senang sendiri mereka. Iya. Nama saya Tama. Oh. Bisa dipanggil kalau di in-game Super SUPPR gitu. Main game juga ternyata. Main game. Oh, main Nggak game. mungkin saya jadi host acara game kalau nggak main game. Udih. Ini. Cakep. Tapi bajunya memang Iya. salah kostum aja. Ngasih clue kan sebenarnya. Iya. Mau Besok- bikin e-sport Besok Persib. OTW beli jersey e-sport lah. Wah, oke lah gas lah. Oke, sekarang di e-score ini kita bakal bahas soal yang lagi apa ya? Yang lagi ramai diperbincangkan ya, Fra ya. Betul. Banyak VCT sebenarnya. Masters. Oh, Valorant. Valorant. Wah, Nih. ini mah ranah gue. Oh, gitu ya. Ranah gue banget. Oh. Ogut-ogut yang di belakang gue gak tahu. Ogut-ogut mainnya Mainnya Mobile. buyah. Buyah. Iya, mainnya top up diamond. Nah, itu. Kalau kita top up Valorant points. Nggak ada duitnya. Oh, nggak ada duitnya. Ya, jadi VCT Masters minggu lalu ya berarti. Minggu lalu, Kelar ya? kalau bisa dibilang mulainya dari VCT Master Madrid di Madrid tuh. Wah, gila. Jadi Espana bahasa sebagai seseorang yang sudah lama vakum main Valorant ya, dan tidak nah. mengikuti Valorant, turnamennya jadi banyak ya sekarang ya. Jadi malah lebih heboh. Lebih heboh. Jadi bisa dibilang tuh lebih fresh sekarang tuh loh. Kan karena apa ya? Indonesia tuh udah pasti sering MOBA terus gak sih? Iya, MOBA Ya, mulu. jadi kayak enak lah kita bahas VCT ya. Dan nih VCT Master Madrid di Madrid nih acaranya. Jadi Valorant Master di Madrid dimulai di tanggal 14 Maret gak salah ya. Kalau nggak salah 14 Maret sampai tanggal 24 atau 25 Maret. Mau seminggu ya. Seminggu lebih lah. Oke. Nah, wah, acaranya udahlah di Madrid. Terus juga acara di VCTI kali ini yang hitungannya internasional itu tuh sambil mereka promosiin agent baru gitu. Oh iya, Agentnya yang baru. kupu-kupu. Kupu-kupu butterfly ya. Iya, butterfly banget gitu. Nah, ini kemarin itu berarti yang juara tim yang bisa dibilang tim klasik ya. Ini justru heboh. Nah, kenapa? Tim klasik. Comeback Wih. the king of the king. Oh, Pokoknya ini tuh udah dari mereka tuh bisa dibilang raja pertama betul. yang udah kembali lagi setelah 3 tahun Itu vakum. mereka itu zaman aku masih nonton ya. Zaman aku Berarti masih pertama nonton. kali. Berarti pertama kali ya. Iya. Jadi Sentinels, Nah. ya. Sentinels tim dari Amerika, region Amerika itu memenangkan VCT Master Madrid 2024 melawan melawan tim Pasifik. Pasifik Region lagi. kita. Pasifik lagi, bentar. region kita. Kalau ngomongin Pasifik, pasti yang muncul di benak pemain Valorant kan Paper Rex. Nah, emang bahkan di Jarum pasti orang-orang bilang Paper Rex. Paper Rex tapi bukan. Oh, bukan. Sayangnya bukan. Nah, itu yang sangat disayangkan tuh bukan. Tapi tetap tim Pasifik dari Korea yaitu Genji. Oh. Nah, jadi Grand Final Sentinel melawan Genji sengit. Dan bisa dibilang ini sejarah baru. Pasifik bisa di Grand Final melawan tim Amerika itu sampai 5 game. 5 game? Iya, jadi kan kalau Grand Final itu best of 5. Oh, best of 5. Iya, dan jarang banget. Bisa dibilang nggak pernah. Dan itu baru pertama kali Pasifik bisa main sampai 5 game. Biasanya tuh udah 3-0 aja. Biasanya 3-0. Tapi kali ini 3-2. Wah, itu benar-benar Sebelum rekor ke banget. final itu Genji berarti ketemunya?
Genji ketemu sama Loud. Loud. Tim dari Amerika juga. Yang lawan iya. si Sentinel berarti? Sentinel, Pepper X. Oh. Nah, jadi itu, ini makanya, kita mundur lagi aja. Nah. Jadi kan VCT ini kan ada grupnya dulu nih, baru ada playoff-nya. Yeah. Nah, grupnya itu terdiri dari 4 region, Amerika, Eropa, EMEA kita bilangnya, terus Pasifik sama China. Oh, Cina sendiri? Ya, Cina jadi regionnya beda lagi. Nah, satu region ini 2 tim. Jadi 2 tim dari Amerika, 2 tim dari EMEA, 2 tim dari Pasifik, sama 2 tim dari Cina. Nah, yang uniknya playoff itu tuh cuma 2 region doang. Biasanya kan harusnya bervariasi gitu ya. Mungkin kayak Amerika 1, Pasifik 1 atau 1 lah kan bagi. Tapi ini cuma 2 region doang. Jadi bener-bener nih 2 region yang playoff ini bikin nih 2 region pulang. Back to home. Laut, kalau Laut dari mana? Laut dari Amerika. Oh, Amerika juga ya? Jadi playoff itu pertarungan antara Pasifik sama Amerika, tapi tuan rumahnya di Eropa. Ya. Jadi tuan rumahnya nonton, bukan bertanding. Kemana Fnatic itu kemana? Nah itu, gue sebagai fans Fnatic, dari Dota ya, Wah, dari Dota nih ya. Heran kenapa kagak lolos Kenapa gitu. nggak lolos? Tapi gue salut sih, berarti ada perkembangan. Oh, berarti oke. banyak tim-tim baru yang sekarang udah banyak yang jago-jago lah isinya. Nah, berarti nyampe di playoff ini ada Sentinels, Loud, Pepper X sama Genji. Nah, jadi pas dikasih bracketnya bertarung tuh Amerika sama Pasifik tuh dibagi rata. Kalau misalnya Amerika mah udah modar, tinggal udah selesai lah ya kan. Nah, pertarungannya yang bikin seru adalah kemunculan Sentinel ini loh, balik setelah mereka vakum 3 tahun, yang dimana Valorant kan masih 3 tahun. 3 tahun vakum ya dia? Iya, Valorant kan masih 3 tahun ya? Iya. Nah, dan mereka adalah tim e-sport pertama yang juara di VCT tahun 2021. Yang di Reykjavik. Iya, di Reykjavik 2021. Reykjavik itu apa sih, Norwegia apa Islandia? Lupa, sumpah. Islandia kayak. Geografiku kayaknya minus deh. Sumpah. Islandia, itu Iceland. Geografiku minus nih, skorer sumpah. Kalau ditanya siapa yang ganteng-ganteng sih, hafal ya. Contohnya? Something. Iya. Pokoknya IG story-nya aku tuh isinya something semua. Something, ini kan langsung dihafal gitu. Terus something. Belum lagi something, pokoknya itulah. Nah, setelah itu yang bikin uniknya adalah tadi aku bilang kan, comeback setelah 3 tahun. King of the King. Nah, ini nih King of the King ini kenapa? Isi rosternya raja semua. Masa sih? Ada Tens. Iya, Tens sudah pasti. Tens udah pasti. Ya bocil Valor pasti tahu lah. Anjir, abang gue tuh Tens tuh. Jetnya jago banget tuh Tens. Wush, udah pasti bagus lah. Tapi terus, maksudnya banyak yang berubah kan Sentinel banyak, itu. Cuma Tens banyak. doang yang aku kenal Tens doang soalnya. Ya, justru di yang awal ada Sentinel pun baru bikin dia masih bertahan juga di Sentinel gitu. Padahal aku taunya dari Cloud9 juga dia waktu masih main CS ya, waktu masih main CS dan ya masih jago juga. Udah kembali masih jago. Terus ditambah di Sentinel itu tuh ada bocil cuy. Oh. Bocil kematian yang membuat Sentinel tuh menjadi juara. Oh. Malah dia menjadi Finals MVP. Siapa itu? Itu mungkin kalau nama aslinya aku lupa, tapi dia namain sebut aja game namanya aja. Zeken. Oh, dia yang katanya role-nya tuh overlap sama si Tens bukan sih? Iya benar, duo combo maut. Wah, kalau misalnya Gila. misalnya di Mobile Legends kan Jungler sama Roamer atau MM sama Roamer lah pokoknya. Iya. Kalau ini Tens sama si Zeken nih wombo gitu loh. Jadi tapi si Tens itu role-nya berubah, ngalah kan kalau nggak salah. ya, Tens yang jadi ngalah kan? mulai di season kayaknya di tahun ini sih. Di tahun ini mungkin karena dirombak-rombak ulang gitu ya kan. Jadi Tens itu role-nya lebih ke controller. Jadi dia kayak ngeblocking POV atau gimana segala macam, nge-smoke lah kita bilangnya. Bisa kan? dia main kayak begitu ya? Wah, dia Kan biasanya maju-maju dia. Iya,
awal mulu, makanya biasanya dia maju, dia yang buka jalan lah ya kan. Tapi kali ini emang diberikan ya biarlah anak kecil itu biarlah berkembang. Lebih gitu. Tens udah lebih dewasa berarti, udah wise. Dan ini bocilnya tuh masih 19 tahun. 19 tahun waktu hari pertama VCT Master Madrid dia ulang tahun. Jadi emang kayaknya anugerah banget gitu loh, emang bocil kebatian banget kayaknya bocil-bocil Windah tuh ada di situ, menyerap gitu ke dalam gitu loh. Berarti MVP kemarin final si Zeken. Tapi selain Zeken ada pemain ya seenggaknya di playoff yang mencuri perhatian Afra nggak sih? Ada. Siapa? Aku justru kalau dibahas, ini mau di Sentinels-nya atau di yang lainnya? Yang lain. Lain-lainnya, wah gue yang lebih salut Genji sih. Oh di Genji ya? Genji. Kenapa? Bisa dibilang aku tuh udah dari dulu nonton VCT, ya kayak udah dari pertama kali nonton turnamen Valorant. Ini adalah tim bener-bener kuda hitam banget. Oh, iya katanya juga kemarin ngomong sama temen yang emang sering main Valorant, Genji tahun ini lagi bagus banget, wangi banget. Kalau aku bilang dari Genji sendiri salut, transferannya benar-benar oke. Mereka ngedatengin tekstur yang dulu mereka dari Global Esport. Aku nggak tahu kenapa teksturnya dulu di Global Esport tuh biasa-biasa aja. Orang-orang Global Esport. Iya, dari tim sebenarnya biasa-biasa aja, tapi setelah ditransfer ke Genji kok wangi, kok jago, kok malah bisa mencuri perhatian gitu. Auranya mungkin karena Genji udah organisasi lebih besar kali ya. Iya, jadi kayak mungkin balik lagi mungkin faktornya komunikasi kali ya. Kalau di Global Esport itu kan beragam, ada Indonesia, ada India, ada Korea. Tapi kalau di Genji ini full rosternya Korea. Jadi mungkin itu kali faktornya. Itu menurut aku pribadi bisa jadi faktor komunikasi itu penting sih. Jadi emang ngaruh banget gitu. Ada kalau aku satu pemain yang mencuri perhatian itu si Monyet. Wah, abis taunting. Bener, langsung kayak push gitu. Itu lawan siapa ya? Itu lawan Karmine Corp. Tim Heretic. Nah, itu dari pokoknya Pepper Rex itu wah, ini nih yang unik bener, baru kepikiran nih. Kepalaku baru kepikiran, jadi kayak langsung rollback nih. Pepper Rex adalah orang yang membuat semua tim Eropa pulang. Jadi Pepper Rex yang bersihin tuh Pepper Rex. Tim Heretics dibawa pulang. Sentinels harus terima kasih sama Pepper Rex. Iya, harusnya mereka terima kasih sih. Emang terima kasih sama Susanto ya. Jason Susanto. Sebenarnya ada tiga Indonesia ini nih yang sebenarnya bikin perhatian ya. Kan emang ada 3? Monyet, Cahya, Aaron, Main Freak, Forsaken, Jason. Udah 3. Nanti OTW itu something jadi orang Indo tuh bentar lagi. Enggak dong. Susah pindahnya susah. Nah, jadi pokoknya saya disayangkan sih sebenarnya Pepper Rex bisa dibilang nggak ke grand final, sangat disayangkan. Tapi ya emang solid lah bisa aku bilang pertarungannya baik. Genji tahun ini wangi, tahun ini apa namanya? Mereka berkembang lah, jadinya naik gitu loh. Terus ditambah Sentinels udah mulai bergerak lagi gitu loh. Jadi kayak para fans-fans dan bocil-bocil Valorant dari tahun 2021 jadinya kayak langsung bersemangat termasuk lagi. Termasuk saya. Langsung balik lagi kan. Kamu ternyata ke e-score ini cuma gara-gara Sentinels. Gara-gara Sentinel aja. Gara-gara Sentinels balik lagi kan karena emang bagus. Dan di Sentinel itu ada satu pemain Islam. Oh iya? Yep. Siapa? Satu pemain Islam dan dia kapten Sentinel. Waduh. Dulu kan kaptennya si siapa namanya? Yang pakai kacamata. Oh, yang sekarang Jitu ya? Iya. Shazam. Itu dia, superhero. Nginget superhero Shazam. Iya. Dulu bagus dan kali ini juga namanya John Cutie. John Cutie gitu. Dia baru pertama kali ikut turni Valorant. Pertama kalinya dia jadi kapten. Dan dia langsung juara. Bayangin. Wah. Itu kalau di CV dia udah wangi banget itu gitu memang wangi banget itu pas main dia takbir terus itu. Iyalah. Belum lagi puasa ya kan. Kayaknya dia skip puasa gitu kan. Waduh, enggak bisa nih. Harus minum dulu enggak bisa gitu. Tapi emang patut diapresiasi sih untuk Sentinel bisa dibilang oke. Terus Genji juga oke. Pepper Rex ini nih.
Ya oke kayak lah. Masuk kurang? kurang kayak ada chemistry yang kurang dari Tapi Paper X. pokoknya tiap Paper X main pasti ada yang viral. Pasti Pokoknya. dengan kebocilannya pasti ada yang viral sih. Oke. Nah, setelah VCT Master ini kira-kira bakal ada turnamen besar lagi nggak di Valorant? Kalau turnamen besar lagi kayaknya nanti ada. VCT Pasifik, EMEA, ya VCT regionnya lah kita Oh, bilang. regional VCT dulu. regionnya. Tapi sebelum regionnya ada VCT Challengers Split. oke. Yang sekarang masih ongoing nih. Di Indonesia masih Hmm. ongoing nih sekarang. Jadi langsung udahlah kita langsung nontonin aja lah nanti gimana, mana tahu ada tim Indonesia gitu kan, kayak boom bisa-bisa ke internasional Internasional kan. Sejauh lagi. ini baru RRQ doang ya kan. Oh. Indonesia baru RRQ doang, nanti Iya. mana tahu boom atau ada yang Nah, lain-lain gitu Persib ya Esport kan. mungkin nanti. Iya, Persib Esport OTW ya nanti tanpa ada apa-apa jadi ketok magic udah ada di VCT nah. Iya, gitu. iya. Nah, mungkin kalau Scorer pengen ngebahas game-game yang PC lah kali ya. Game-game PC lain bisa banget sokin langsung dibahas di sini kayak Panggil bahas saya. Dota. Ya, Panggil panggil. saya. Kalau mobile udah tinggal Udah lah, aja. gua pulang aja Ada lah kayak Ogut gini. kalau mobile lah. Iya, nggak apa-apa. Kalau mobile mah ada ogut-ogut di belakang Iyalah. sana gitu ya. Kayaknya kalau PC mah kita aja Iya, deh sama ya kita kan? aja. Nah, kalau kalian pengen tahu pantau di mana itu di sosmednya Skor? Indonesia, ada di YouTube, ada apa lagi tuh? Di TikTok, IG. di TikTok ada apa? Di TikTok juga ada, Skor Skor apa? e-sport Nah. namanya. Nah, di ya itu aja. Iya, kali itu, ya. emang YouTube, itu aja. IG, TikTok. Nah, YouTube, IG, TikTok, dan juga jangan lupa kalau mau baca artikel bisa ke websitenya YouTube Skor Indonesia. Nah, oke, itulah pembahasan kita kali ini sepertinya. Sepertinya kita udah mau siap-siap Iya. bikin tim e-sport Persib. Ya? Persib Esport waktu Nah. juga terbatas, udah digini-gini nama yang di belakang kamera. Katanya mau main AFC nih bener lagi ya. Oke, Scorer. Nanti kita jumpa lagi di video-video e-score yang lainnya, oke? Bye-bye. Oke, bye-bye Scorer.